Bang. Maaf ya, nggak lama ya. Saya langsung apa nunggu yang lain? Bentar lagi ya. Duduk. Saya juga ngelas, Bang. Udah ya? Iya, Bang. Ya. Makasih rekan-rekan semua. Hari ini saya sudah menyerahkan memori banding ya. Jadi memori banding sudah saya serahkan. Dan ini tanda terimanya. Udah langsung ditandatanganin oleh panitraan ya. Bahwa memori banding dari penasihat hukum Gaga Muhammad sudah diserahkan ke panitraan dan ini sudah saya sampaikan. Dan ini ada tandanya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Nah, persoalan apa yang ada di dalam memori banding yang setebal 44 halaman ini, saya hanya memberikan ilustrasinya. Jadi intisarinya itu ada 8 alasan yang diajukan untuk mengajukan banding. Yang pertama itu ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi di sini itu alasan yang pertama bahwa terjadi kekeliruan. Seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu banding yang pertama. Yang kedua, terjadi kekeliruan dalam melihat kelumpuhan sebagai akibat dari perbuatan Gaga Muhammad. Jadi Gaga Muhammad lalai. Iya, menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Jadi itu salah satu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan, tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Jadi itu alasan banding yang ketiga. Sedangkan alasan banding yang keempat kait dengan adanya pidana 4 tahun 6 bulan itu tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa kebenaran dan keadilan. Sedangkan alasan banding yang kelima, karena Gaga Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Sedangkan di KUHP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan alasan untuk dihukum berat, saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan. Padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya dapatkan. Jadi Bang, seperti itu. Bang, tadi bukan tanggal 8 ya Bang? Iya. Poin pertama tadi ya, tanggal 8 itu? 8 itu kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan Gaga. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada Gaga.
silakan Anda bisa menilai sendiri. Tanggal 8 dan seterusnya, dan ada operasi dan seterusnya. Itu semuanya ada di uraian di sini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan tinggi. Kalau proses banding itu tergantung dari pengadilan tinggi ya. Jadi bagaimana, karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur nanti akan menyampaikan ini kepada jaksa. Nanti jaksa akan menanggapi, dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara, dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi. Ibu, berapa lama itu kita lihat aja nanti. Ini pengajuan bandingnya nanti. Pengajuan bandingnya ya lancar aja. Dan seperti apa yang tadi dijelaskan tadi sama ini lawyer kami bilang itu lancar. Berarti hingga kini merasa belum dapat keadilan atau untuk gagal ya Tante? Oh iya. Kalau sudah mendapatkan keadilan kan nggak mungkin kita ngajukan ini banding. Tante, Penerapannya seperti apa sih Tante dengan diajukan banding ini Tante? Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat Gaga, kan dia juga masih terlalu muda, masih bisa untuk menempuh pendidikan, jadi dia harus mendapatkan keadilan. Keadilan yang Tante inginkan seperti apa Tante kalau boleh tahu spesifiknya? Ya paling tidak hukumannya dikurangi lah. Tante, tapi menurut bapaknya Laura, dia nggak setuju dengan banding ini karena menurutnya Gaga harus dihukum seberat-beratnya, Tante. Nggak punya hak melarang seseorang untuk banding, titik. Anda kapan terakhir ketemu Gaga Tante? Terakhir 1 minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Kondisi seperti apa? Alhamdulillah baik, Sehat. sehat. Tante, pembenaran aja, apakah pernah Gaga sendiri memberikan bantuan ketika Laura masih dalam proses Nah, ini ibunya yang tahu. Ya, Silakan. penyembuhan itu. Kalau persoalan dibilang dari segi bantuan ya, pada saat di rumah sakit Mayapada, orang tua ibunya Laura menyampaikan ke Gaga, "Gak, gimana ini kita harus bayar rumah sakit." Lalu Gaga bilang, kalau saya sendiri, keluarga saya sendiri belum bisa membantu Tante, tapi saya akan bantu mencarikan jalan, ya kan? Saya akan bantu mencarikan jalan untuk bagaimana caranya. Akhirnya dia coba komunikasikan dengan teman-temannya. Dia dapat bantuan kalau nggak salah hari itu kurang lebih 180 dan 40 juta lebih itu langsung ke Mayapada. 140 sekian, saya kurang nominalnya, saya nggak tahu pasti. Itu langsung ke orang tuanya, rekening ibunya Laura almarhum. Tapi dari pihak Laura mengatakan bapaknya belum ada sepet. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.